Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas tentang exchanger kripto dan penyumbang kripto yang telah mengumpulkan dana bantuan untuk membantu gempa bumi yang ada di Turki dan Suriah. Oke, seperti apa informasinya? Mari kita bahas ke pembahasan lebih lanjut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke guys, informasi ini dikutip dari website Elliptic ya. Dan di sini diinformasikan ada dua gempa dahsyat pada 6 Februari tahun 2023 telah merenggut ribuan nyawa di Turki dan Suriah. Sejumlah exchanger kripto dan inisiatif penggalangan dana telah mengumpulkan lebih dari 11,5 juta dolar ya, atau dalam rupiah itu sekitar 165 miliar rupiah ya, yang difungsikan untuk membantu mereka yang terkena dampak daripada gempa ya. Saat adegan filantropi kripto semakin matang, penyumbang yang bersedia diperingatkan untuk menghindari kampanye donasi penipuan yang telah beredar di media sosial ya. Dan ya, karena momen-momen donasi seperti ini bisa saja dimanfaatkan oleh wallet-wallet penipuan, sehingga donatur akan mengirim ke wallet si penipu yang mengatasnamakan dari pihak penerima dana donasi ya. Kemudian di sini kita bisa melihat link daripada para donasi kripto ya, dan di sini ada BTC Turki ya, yaitu ada BTC, ETH, USDT, TRX dalam bentuk donasi ya. Di sini Mimin telah membuka website dari BTC Turki, dan di sini ada sebanyak 16 juta dalam mata uang Turki ya. Di sini kita konversikan biar lebih mudah. Lira Turki ya, ada sekitar 13 miliar 145 juta donasi ya yang telah masuk ke wallet ya. Di sini ada wallet-walletnya, yaitu dari BTC, ETH, USDT, AVAX, Atom dan lain-lain ya. Total donasi saat ini 2.842.000 lira Turki ya. Oke, ini dalam situs BTC Turki. Ada juga para donasi yang mengirim ke AHBAP ya. Di sini AHBAP menginformasikan wallet-walletnya melalui Twitter untuk bagi para yang mau melakukan donasi kripto. Ya, di sini juga ada Binance Charity ya, yang juga menampung dana donasi dalam bentuk kripto. Dan di sini kita bisa melihat ada 380 donatur yang mendonasi kripto yang telah masuk ke wallet Binance Charity. Kemudian juga ada dari Paribu ya, di sini tentang rencana dukungan bencana kami dan sistem donasi cryptocurrency. Mereka menginformasikan juga, dan ini rincian akun donasi kripto ya, ada dalam bentuk Matic, USDT, USDC ya, ETH dan berbagai macam wallet yang teman-teman bisa mendonasikan untuk bantuan ya. Oke, kita kembali lagi, dan di sini kalau kita melihat daripada tabel Elliptic, di sini dari Binance itu mencapai 5 miliar dolar ya. 5 juta dolar maksudnya. Sementara dari AHBAP itu 3,9 juta dolar ya. Dari AVAX atau BTC Turki ini ada 837.000 dolar. Dari crypto exchange fiat donasi ada 814, dan dari Paribu ya, ini ada 691. Dari Humanity Check NFT ada 126.000, Binance Charity 55.000, Endowment ada 30.000 dan lain-lain ada 19.000 ya. Total ada 11,5 juta dolar kalau per tanggal
10 Februari ya, itu kemarin berarti ya. Dan kira-kira kalau dalam bentuk rupiah ini sekitar 165 miliar ya untuk sementara. Exchanger mengumumkan paket bantuan. Di antara exchanger kripto yang telah menjanjikan bantuan adalah BTC Turki, Binance, BitMEX, Bybit, Bitfinex, Bitget, Get.io dan Huobi Global ya. Dengan total bantuan yang dijanjikan exchanger saat ini mencapai 7,3 juta dolar. KuCoin dan OKX, Crypto.com, Bitget dan Get.io masing-masing telah menjanjikan 1 juta lira Turki atau setara dengan 53.000 dolar. Dengan yang terakhir juga meluncurkan kampanye donasi NFT. Huobi telah menjanjikan tambahan 2 juta lira Turki dalam kemitraan dengan blockchain Tron ya. Bitfinex bekerja sama dengan Kit, Synonym dan Tether atau USDT telah menjanjikan 5 juta lira Turki atau setara 265.000 dolar. Sementara Bybit telah menyumbangkan 100.000 dolar lagi ya. Dan ini mungkin dari penghargaannya dari Get Charity, ini dari Get.io ya. Kemudian NFT penyumbang Turki dan Get.io ya. Di sini BTC Turki telah meluncurkan atau mempublikasi ya alamat dompet atau wallet bagi mereka yang ingin menyumbangkan ke Presidensi Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD. Kemudian ada juga dari TOK, kemudian Support to Life Basic Need Association Trader, Bulan Sabit Merah, Penyematan rendah, pokoknya dari lembaga-lembaga Turki ya. Mereka sudah mempublikasikan wallet untuk menerima sumbangan dalam bentuk kripto ya. Kemudian dari exchanger Turki Paribu juga telah membagikan dompet sumbangan ke Nitmap Community ya. Di sini informasinya tentang untuk mempublikasikan wallet penerima donasi dari pihak donatur ya. Selain itu Binance telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan token BNB senilai 100 dolar ke semua pengguna di wilayah terkena dampak ya. Diperkirakan oleh CEO Changpeng Zhao berjumlah 5 juta dolar dalam bantuan keseluruhan. Binance Charity juga telah membentuk dana gempa darurat ya. Dan di sini ada informasi resminya dari BTC Turki, dari Bitfinex dan dari Binance Charity ya. Kemudian di sini regulator Turki juga memberikan persetujuan donasi kripto sementara ya. Adegan penggalangan dana kripto memasuki era baru setelah invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Menjadikan dirinya sebagai sumber bantuan kemanusiaan yang tangguh. Tetapi peraturan kripto Turki tetap ketat dan kampanye donasi kripto resmi yang mendukung pemerintah yang mirip dengan Ukraina pada awalnya dianggap tidak mungkin ya. Namun satu hari setelah gempa bumi, unit intelijen keuangan Turki Masak memberikan lampu hijau yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kampanye donasi kripto selama 1 minggu yang telah didirikan oleh AHBAP, salah satu organisasi kemanusiaan paling terkemuka di negara itu. Kampanye tersebut diumumkan oleh bintang rock Turki Haluk Levent, pendiri AHBAP, setelah 82% pengikut Twitternya memberikan suara mendukungnya untuk membuat dompet donasi kripto dalam jajak pendapat online. Dompet ETH, BNB, dan Avalanche yang kemudian dipublikasikan di Twitter meraup hampir 500.000 dolar dalam donasi selama 1 jam dan hampir 3 juta dolar pada akhir hari ya. Dan di sini ya ada informasi yang disampaikan Haluk Levent yaitu tentang wallet dan dompet kripto untuk menerima donasi ya. Kemudian sejumlah kampanye donasi tidak resmi lainnya yang diiklankan di media sosial telah berjanji untuk menyebarkan hasil ke seluruh organisasi bantuan ya. Alamat donasi Ethereum yang diterbitkan oleh kepribadian media Turki Amerika Refik Anadol menerima lebih dari 200.000 dolar dalam kripto yang dia janjikan untuk diteruskan ke AHBAP. Kemudian Amal Bantuan Global mengulangi keterbukaan terhadap donasi kripto.
Sejumlah badan amal global yang sudah mapan mengirimkan bantuan ke Turki seperti Save the Children Amerika Serikat telah menekankan kesediaan mereka untuk menerima donasi kripto aset. The Giving Block yang memfasilitasi donasi ke berbagai badan amal juga telah mengumumkan bahwa para donatur dapat menyumbang ke sejumlah badan amal membantu upaya bantuan melalui layanannya ya. Dan di sini ya diinformasikan melalui akun Twitter Trendrek. Oke, bagaimana filantropi Web3 membantu? Terlepas dari peraturan yang ketat, Turki telah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di kawasan ini selama beberapa tahun terakhir dan merupakan rumah bagi banyak proyek dan pengembang keuangan terdesentralisasi DeFi. Oleh karena itu, banyak penyebab donasi berbasis Web3 mendapatkan daya tarik yang tepat. Kompanya termasuk organisasi otonomi terdesentralisasi atau DAO, bantuan gempa bumi yang diverifikasi oleh Etherscan, kampanye NFT pahlawan tanpa tanda jasa oleh Utilify, dan dompet donasi yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi Web3 lainnya. Satu proyek NFT bernama Humanity Check telah mengumpulkan lebih dari $120.000 melalui kampanye pencetakannya. Lebih dari 10.000 pengguna telah menyumbang ke kampanye penggalangan dana kripto berbasis Web3 sejauh ini ya. Dan di sini Helps Turkey ya, pahlawan tanpa tanda jasa NFT. Kemudian diinformasikan juga untuk menghindari penipuan donasi. Nah, meskipun kontribusi penggalangan dana kripto untuk tujuan kemanusiaan bisa menjadi signifikan, mereka juga beresiko menjadi pelaku ilegal yang mengeksploitasi donor melalui penipuan donasi palsu ya. Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mencontohkan hal ini, dengan sekitar 100.000 dalam bentuk donasi kripto hilang karena penipuan bantuan Ukraina di media sosial ya. Ada donor yang ingin menyumbangkan kripto aset untuk upaya bantuan gempa bumi disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memverifikasi keabsahan kampanye donasi dan tetap menggunakan badan amal dan saluran donasi yang memiliki reputasi baik jika memungkinkan. Ini termasuk menentukan keabsahan pramakasa, memastikan bahwa ada peta jalan yang realistis untuk menyebarkan dana, dan memeriksa apakah transaksi yang dijanjikan dibuat sesuai rencana untuk menerima yang benar. Akun Twitter yang telah dibuat atau diganti namanya tidak lama setelah gempa bumi mengiklankan alamat dompet donasi yang tidak dapat diverifikasi keasliannya ya. Banyak akun berisiko tinggi seperti telah dipanggil di berbagai platform media ya. Oke, di balik penyumbangan ini adanya oleh penipuan ya, yang untuk menampung dana daripada pihak donatur yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak penipu ya. Dan di sini ada peringatan alamat dompet dengan sedikit konteks dari akun tidak resmi seperti ini sangat tidak mungkin asli ya. Kita bisa melihat bahwa akun-akun palsu yang mengatasnamakan untuk open donasi Turki ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika ingin mendonasikan agar tidak salah alamat ya. Nah, di sini diingatkan ya, penyumbang harus sangat berhati-hati saat menyumbang untuk upaya bantuan di Suriah ataupun Turki, mengingat situasi politik yang kompleks di daerah yang terkena dampak. Kelompok terlarang yang berafiliasi dengan organisasi teroris di wilayah tersebut telah dan memungkinkan akan terus meminta sumbangan atas dasar bantuan kemanusiaan dalam upaya untuk menyesatkan para donor tentang niat mereka yang sebenarnya. Penyumbang juga harus menyadari implikasi sanksi pengiriman uang ke Suriah. Di sini dari Elliptic juga mengambil langkah-langkah untuk memberi label penipu donasi gempa dalam alatnya untuk memastikan bahwa layanan aset virtual tidak sengaja memproses hasil penipuan. Inilah informasi daripada bantuan atau penyumbangan
untuk mengumpulkan dana yang akan disumbangkan ke bantuan ke Turki dan Suriah efek dari gempa bumi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati jika ingin menyumbangkan ke wallet-wallet yang tidak resmi ya. Oke guys, itu dia informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian informasi. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.